Apakah di wajah saya ini ada guratan-guratan garis keturunan pencuri Pak Denny? Tidak ada. Pencuri hati maksud saya. Nah, Karena kalau itu Pak Jarwo memang. itu dengan wajah yang sempurna dan cakep seperti ini sangat mungkin memikat yang namanya banci-banci seluruh dunia. Itu. Perkenalkan Pak Denny, Silakan. saya dari Badan Independen Jaringan Internal Suka Galak Disingkat apa tuh Pak? Biji Salak. Oh biji salak. Ada ininya apa? Kolaknya ada biji salak. Itu Kalau di Sunda itu namanya candil Pak. candil ya. Ya betul. Kurang lebih seperti itu Pak Iya Denny. candil. Mengapa tindak kriminalitas meningkat ataupun terpicu adanya kejahatan di saat memasuki bulan Ramadan Pak Itu Denny? pertanyaan Pak Denny. Iya. Pertanyaannya seperti itu. Jadi dia mengulang pertanyaan. Mempertegas jadi- pertanyaan ini. Ini. Jadi- Oh itu ada Meng, itu diulang supaya Buang-buang mempertegas. waktu itu. Iya sebenarnya sih iya. Daripada buang-buang sampah sembarangan. Silakan Pak. Nah, adanya kejadian tersebut, kriminalitas terjadi, itu bisa terjadi atau bisa jadi karena pemahaman tentang bulan Ramadan itu yang salah dari sebagian masyarakat Pak Denny. Bahwa Ramadan itu dianggap meningkatkan kebutuhan keluarga. sahur dan imsak yang tidak seperti biasanya Pak Apa Denny. hubungannya sahur dengan imsak? Jadi bukanya Sahur kapan? dengan imsak, sahur dengan buka puasa. Oh sahur dengan buka puasa ya. Nah sehingga dengan pendapat yang pas-pasan dipaksakan untuk membeli sesuatu yang berlebihan Pak Denny. Terlalu jauh Pak. Kalau Iya. sampai Enggak soal terlalu kejahatan jauh, dibawa dekat rumah sampai saya tetangga ada itu Pak buka Denny. sampai- Ada itu di rumah saya, dekat rumah saya. Enggak Terlalu soal jauh soal apa? sahur dengan buka. Ini pendapat saya. Faktual, tahu nggak Anda? Faktual dari iya memang faktual tapi terlalu jauh Pak. Hubungannya kejahatan dengan buka dan sahur. Enggak dalam arti misalnya Nasi saya ada yang terlalu selalu berlebihan dia. Terlalu berlebihan itu orang ya. Untuk makan buka puasa yang biasanya dia makan tahu tempe tapi karena pemahamannya bulan. berkurang. Biasanya dia makan tahu tempe karena Hah. ini bulan Ramadan dia rubah jadi makannya tempe sama tahu. Enggak, bolak-balik lagi dong. Tapi kan Jarwo. tempenya di depan. Misalnya ayam goreng atau apa. Tapi kan Ah. siangnya nggak makan. Nah, kan siangnya nggak makan. Lah, Anda pasti coba Anda hitung-hitung Hitung pengeluaran apa, rumah ngapain? tangga. Keluarga saya bukan suruh ngitung-ngitung. Anda cek pengeluaran Anda ya sehari-hari sama di bulan Ramadan ya. Berarti pasti nggak cash. itu pasti lebih. Kenapa? Alasannya kenapa bisa lebih? Ya karena pemahaman yang salah itu Pak Denny. Karena menganggap wah Ramadan ini memang Ramadan yang bulan yang begitu istimewa Pak Denny ya. Di antara 11 bulan yang lain. Nah Kata siapa? kata saya ini baru sama Ustadz juga ngomong begitu. Yang enggak bukan istimewa. Ya udahlah pokoknya udahlah. Jadi karena ada pemahaman seperti itu akhirnya orang memaksakan diri untuk menyediakan yang namanya makanan-makanan itu maksudnya. Betul. Dan Berarti dia berlebihan. salah Pak bicaranya kepada orang-orang. Jadi orang salah tanggap. Tadi kan kata Bapak tuh, Ya, bulan iya. yang paling istimewa di antara bulan lain. Nah orang-orang salah tanggap, jadilah berbuat seperti itu. Berarti dari Bapaknya juga yang salah. Saya menangkap pemahaman itu dari masyarakat. Saya utarakan di sini begitu. Ya, Menurut jangan. pemikiran saya tangkap seperti itu. Meng. Kok gimana sih Pak? Kok gimana sih Pak? Uy. Nah, kalau saya melihat bagaimana yang namanya modus kejahatan di bulan Ramadan ini menurut pandangan Pak Tukijo. Terima kasih, Ya, Fredrik. Edrik. Saya akan memperkenalkan, saya dari tim untuk survei informasi. Disingkat Timun Suri. Oh, Timun Suri. Berarti ada survei informasi ya? Harusnya. Iya, harusnya Timun Suri. Jadi begini ya, Ya kenapa? apa yang dikatakan terutama nih mohon maaf Ya. Pak Jarwo tadi, itu nggak ada dasarnya. Maksud lo? Ada dasarnya gitu. Sesuatu yang tidak ada dasarnya itu Nah. sama dengan mengada-ada. Nah, itu saya setuju. Sesuatu yang mengada-ada tidak pantas diungkapkan dalam forum diskusi seperti Setuju. ini. Iya. Gimana Iya, mau itu. dibersihin Itu kalau nggak yang ada harus- dasarnya? Itu Ya makanya, harus dipahami. ya betul. Jadi kalau tadi karena banyak tayangan religi sehingga Ya. tayangan kriminal ngiri,
itu terlalu mengada-ada. Iya. What do you mean? Hanya kalau orang bilang ngoyak ger sampai seperti itu. Apa namanya ngoyak? Ngoyak ger. Ngoyak ger. Mengejar tertawa itu harus memang dengan salah satu cara Mudak menghalal. seri. Oh. Ngoyak ger. Ngoyak ger. Bel gedes. Kutu Pak. Kuman dong. Jadi begini, prinsipnya kalau kita bicara kenapa kejahatan meningkat saat puasa dan menjelang lebaran, itu hanya satu. Karena apa? Karena disitulah sirkulasi peredaran uang itu jauh meningkat di Indonesia. Iya. Saya ingin katakan, sebelum ngomong kejahatan, Anda tahu nggak kejahatan itu apa? Kejahatan tahu. Nah, oke kalau tahu. Alhamdulillah karena saya nggak perlu menjelaskan. Tapi ada teori. Nah, Itu yang saya mau dengar dari Anda itu tuh itu. sebelum kita bergerak lagi kemana jenis-jenis kejahatannya, Ya. kita cari dulu penyebab kejahatan. Ada 5 teori yang mengatakan penyebab terjadinya kejahatan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu sama dengan yang pertama, Oh, yaitu naikin. yang teori pertama. teologis. Berarti agama ya ini ya. Nah, artinya teori ini menyatakan setiap orang normal itu bisa saja melakukan kejahatan. Artinya semua orang bisa melakukan kejahatan termasuk yang normal. Karena dorongan karena ini teologis, jadi pandangannya karena pengaruh roh jahat, ya kan, setan, iblis, mohon maaf Pak Jarwo. Jadi itu Gak usah pengaruh minta maaf. secara teologis. Kenapa Anda minta Enggak, maaf? maksudnya ini membantah teori yang disampaikan Iya. Pak Jarwo. Enggak, Pak Jarwo setan katanya. Enggak. Masa minta maaf sama setan? Enggak boleh, makanya enggak usah minta maaf. Pak Jarwo dari setan katanya. Malah ngejelasin Anda itu. Ya bukan. Saya lanjutkan ya. Ya, yang kedua. Ada lagi teori filsafat tentang manusia. Bahwa manusia itu terdiri jasmani, rohani, dan disitulah ada kesenjangan jasmani dan rohani ini juga pemicu terjadinya kejahatan. Ya manusia nggak dua itu aja banyak. Rohani. Enggak, itu nama. Ini kan yang dimaksud dia apa? Bukan Maksudnya rohani unsur sama yang ada jasmani pada manusia gitu. itu Di dalam bersifat- sama yang di luar. Ya, bersifat jasmani dan rohani. Rohani, iya. Kenapa di dalam di luar Pak? Kenapa nggak dua-duanya ke dalam aja? Oh, Nggak nanti yang di bisa luar dong, yang jaga siapa? Enak. Di dalam semua kan bisa sempit. Iya. Saya lanjutkan. Iya, Teori yang Tiga. yang pertama. Udah pertama tadi Yang udah. ketiga kan sudah saya taruh Oh. satu tadi. Teologis itu. Ini berarti teori yang pertama saya taruh Iya. ketiga. Teori kemauan, free will, kemauan bebas. Pak ada yang mau Sekarang turun di Tamrin Pak? pertanyaannya, Ada yang mau turun di Tamrin? Duduk, kejahatan apa yang meningkat? Karena tidak semua kejahatan meningkat saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Ada kejahatan-kejahatan tertentu yang signifikan meningkat. Apakah itu? Apa itu? Ada 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3, Kok 4, 5, 6. sepertinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ada yang 4 aja 4. lo gimana? Tapi udah hitungannya lo sampai ke bawah ternyata cuma 4. Ini ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi 4. 5 aja ya. 5. Kenapa sih tawar-menawar begitu? Kenapa? Ya udah 7 deh. Anda ini. Ya udah. 1 deh. Yang pertama, itu rata-rata jambret. Ya jambret. Karena orang tahu ketika menjelang puasa, apalagi menjelang lebaran itu banyak orang butuh duit. Iya. Mengambil uang ke ATM, Belanja. untuk belanja, ke bank untuk mengambil uang. Nah itu potensi di mana penjambret bisa beraksi. Karena jambret itu hanya bisa beraksi ketika orang itu di ruang terbuka. Korban jambret itu hampir 85% korban jambret itu adalah wanita. Terus ada juga yang meningkat tuh peredaran uang palsu. Iya, peredaran uang palsu. Itu di saat menjelang puasa dan juga lebaran itu meningkat. Dan hampir setiap tahun uang palsu itu meningkat. Kehilangan Kadang-kadang uang. memang sengaja Pak. Iya. Biasanya orang yang punya mengedarkan uang palsu dalam jumlah pas-pasan pelaku nih ya. Dia udah tahu ini uang palsu. Iya. Dia mau pakai belanja. Biasanya nyari kios, dicari yang jaga yang udah tua-tua. Oh. Ini karena modus ini. Oh, karena kalau masih orang muda tua masih lebih seger bijak tahu. maksudnya. Bukan, orang tua lebih sensitif dan gampang Gampang ketipu. dia nggak tahu. Karena pandangan matanya sudah tidak sejelas. Coba ada uang Pandangan nggak? muda. Ada uang kertas nggak? Ada yang bawa uang kertas nggak? Ada, Meng. Coba pinjem dulu ya, 50.000. Oke. Hah? Ya oke, tenang. Pak Jarwo, menurut Pak Jarwo ini asli atau enggak nih?
Nah ini Nih, dites. kan ini orang tua Ini nih. pengetahuan untuk Pengetahuan, menghindarkan kita dari Belanja hal-hal dong Pak, Bapak Pak Jarwo, belanja penipuan permen. uang. Ya? Bapak belanja makanan. Iya misalnya, Bapak mengecek ini asli atau enggaknya, Gimana caranya? gimana caranya? Oke, saya beli permen nih. Ini berapaan satunya Pak? Tuh, 10.000. Mahal banget gua. Saya Pak pedagang. Denny, Satu 10.000 gila Pak lu, Denny. mau ribut. Pak Denny, ini Saya yang anda pedagang, gimana saudara ini saya? yang anda Saya tanyakan Ini tadi. kejahatan tertutup. Dijualnya mahal banget. Ah, jadi Jambret, jambret. jadi ribut Pak gara-gara duit segini. Ini mau lihat dia caranya gimana, Ya Men? ini karena orang tua tahu nggak cara membedakan. Kalau anak muda kan membedakannya. kelihatan. Coba dulu lihat. Kalau Pak Jarwo saya udah pernah ngeliat Pak, dia biasa Coba lihat. nyendus. Coba caranya Bapak gimana supaya ini asli atau enggaknya? Asli nih Pak Denny. Ya dari mana Bapak taunya? Ya. Pertama kan misalnya Dari rasanya ketahuan ini asli. Rasanya gimana emang Bapak jilat? Bukan. Ya, dari Di rasa. masakan. Rasa itu kan jilat. Iya. Saya rasa seperti ini aja ini di Ada rasa di apanya? Kasar? di kertasnya ini kasar. Mm-mm. Pokoknya saya biasa pegang uang asli ya, saya tahu bahwa ini uang asli. Ah, so Biasanya tahu. LRT Pak. Lihat, raba, terawang. Enggak, kalau yang asli Ah. ini pakai peci Pak Denny. Hah? Loh, Yang asli pakai peci. Emang yang palsu pakai apa? Pakai helm. Kita akan kembali. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Black hole sun, won't you come? What's the way the rain? Black hole sun, won't you come? Istri juga harus memahami kondisi pendapatan dari si suami Pak Denny. Iya. Kalau tidak mencukupi ya sudah Istri seadanya saja sewajarnya. Istri Bapak. Istri orang lain Ini misalnya. Lagi istri orang lain kenapa Bapak piara? Bang, Siapa yang miara siapa?